Oma, opa, ibu bapak, saudari-saudara, serta adik-adik yang terkasih, salam sehat. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, gereja melalui Konsili Vatikan II dalam bukunya yang berjudul Gaudium et Spes menerangkan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang merupakan kegembiraan dan juga harapan gereja. Konsili Vatikan II memandang dunia sebagai lingkungan hidup yang senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh cinta kasih Sang Pencipta. Namun kita tahu, pada masa ini kita menghadapi pandemi virus corona. Oleh karena itu, banyak hal yang terjadi membuat kita mungkin bisa saja mengatakan jarang menerima komuni kudus. Hal ini menjadikan umat yang rindu untuk menerima komuni menjadi bagian juga keprihatinan gereja saat ini. Gereja berupaya meningkatkan kehidupan Kristiani di umat beriman. Oleh karena itu, kita tahu Ekaristi adalah sebagai sumber dan puncak untuk umat beriman Kristiani. Maka Ekaristi dan kesatuan umat beriman merupakan tantangan ketika pandemi COVID-19 menjadi sungguh mengancam bagi kehidupan umat beriman Kristiani. Maka di dalam sebuah discernment komunal Gereja Keuskupan Agung Jakarta mengambil sebuah penegasan di masa ekstraordinaria saat ini, yakni menghadapi pandemi COVID-19, maka Gereja Keuskupan Agung Jakarta melayani semua umat beriman usia di luar 18 sampai dengan 59 tahun yang memenuhi persyaratan sakramental untuk menyambut komuni suci. Maka komuni suci akan dihantar kepada mereka dari anggota keluarga. Oleh karena itu, untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan penerimaan komuni kudus bagi mereka yang tidak bisa mengikuti misa secara offline. Pertama, subjek pelayanan. Subjek pelayanan adalah semua umat beriman yang telah dibaptis dan menyambut komuni pertama. Namun karena protokol kesehatan dan demi kesehatan dan keselamatan jiwa, hanya diperkenankan mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Oleh karena itu kita membutuhkan yang kedua adalah pelayan pembawa komuni. Siapakah pelayan pembawa komuni? Pelayan pembawa komuni adalah mereka seorang dewasa yang berusia 18 hingga 59 tahun, beriman Katolik dan telah menerima sakramen baptis, sakramen penguatan, dan juga sakramen Ekaristi. Mereka juga adalah orang yang harus sehat secara jasmani dan rohani, dan juga berkenan untuk menghantar komuni kudus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pihak Keuskupan Agung Jakarta. Dan yang terakhir adalah pelayan pembawa komuni atau yang biasa disingkat PPK diminta untuk menerima, membawa, dan membagikan komuni kudus dengan hormat. Oleh karena itu, beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan untuk PPK. Pertama adalah Pyxis. Pyxis digunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus atau biasa yang kita sebut sebagai hosti yang sudah dikonsekrir oleh imam saat perayaan Ekaristi. Dan yang kedua adalah kain putih untuk membungkus Pyxis. Namun, memang beberapa umat atau beberapa dari pelayan PPK tidak memiliki Pyxis. Oleh karena itu, Pyxis dapat digantikan dengan sebuah tempat rosario yang berbentuk bulat yang diberikan alas kain putih. Dan juga Pyxis bisa diberikan nama keluarga. Dan juga hal berikut yang perlu dipersiapkan adalah tas atau kantong kecil untuk meletakkan Pyxis yang sudah diisi sakramen Maha Kudus selama perjalanan dari gereja menuju ke rumah. Oleh karena itu di rumah pun juga perlu ada yang disiapkan, yakni meja altar. Sebuah meja kecil dengan taplak putih, lilin, salib, dan kain putih yang bersih untuk alas tempat menaruh Pyxis. Lantas bagaimana cara pendaftaran bagi mereka yang ingin menerima komuni kudus? Silahkan mereka yang ingin menerima komuni kudus mendaftarkan diri mereka kepada setiap pengurus lingkungan
sehingga pengurus lingkungan dapat mendaftarkannya ke tim admin Bela Rasa Paroki Kosambi Baru Gereja Santo Matias Rasul. Ibu bapak, saudari-saudara, serta adik-adik yang terkasih, untuk kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut, silakan Anda melihat video yang akan ditayangkan setelah ini. Salam sehat dari saya, semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sesuai dengan penjelasan dari Romo Albertus Monang Rianto Sidabutar mengenai penerimaan komuni kudus atau sakramen Maha Kudus, berikut pedoman bagi pelayan pembawa komuni. Sebelum datang ke gereja, pelayan pembawa komuni wajib mencuci piksis atau kotak rosario dengan menggunakan air dan sabun hingga bersih, atau dibersihkan dengan menggunakan cairan alkohol dengan kandungan alkohol minimal 70%. Setelah dibersihkan, piksis atau kotak rosario wajib diberi kain putih kecil sebagai alas sakramen Maha Kudus dan kain putih besar untuk membungkus piksis atau kotak rosario. Sebelum digunakan, kain putih tersebut wajib dicuci dan disetrika terlebih dahulu. Untuk membawa piksis atau kotak rosario, pelayan pembawa komuni dapat menggunakan lanyard yang kemudian dikalungkan di leher. Sesampainya di gereja, pelayan pembawa komuni wajib mengikuti arahan petugas TGKP dan akan diberikan label stiker sesuai dengan sakramen Maha Kudus yang akan diterima atau sesuai dengan jumlah yang telah didaftarkan melalui website Bela Rasa. Setelah memasuki gedung gereja, pelayan pembawa komuni wajib mengikuti misa secara penuh. Begitu pula dengan yang hendak menerima sakramen Maha Kudus, juga wajib mengikuti misa online secara penuh di rumah. Saat hendak menerima sakramen Maha Kudus, pelayan pembawa komuni wajib menggunakan hand sanitizer yang telah dibawa, mengeluarkan dan membuka piksis atau kotak rosario yang telah disiapkan saat hendak mengantri menerima sakramen Maha Kudus. Setelah pelayan pembawa komuni menerima sakramen, pelayan wajib bergeser sebanyak 2 langkah ke samping atau sesuai dengan tanda yang telah disediakan. Kemudian membuka masker dan mengambil satu sakramen Maha Kudus untuk pribadi, kemudian menutup piksis atau kotak rosario, menggunakan masker kembali, dan kembali ke tempat duduk. Setelah pelayan kembali ke tempat duduk, pelayan pembawa komuni merapikan piksis atau kotak rosario yang sudah berisi sakramen Maha Kudus
kemudian menggunakan hand sanitizer kembali dan berdoa, doa mohon rahmat kesetiaan dan kasih membawa sakramen Maha Kudus. Dalam perjalanan pulang, pelayan pembawa komuni wajib membawa sakramen dengan penuh rasa hormat dan ditempatkan di tempat yang bermartabat seperti digantung di dekat dada, dan jangan sampai jatuh. Selain itu, pelayan wajib untuk langsung pulang ke rumah. Sesampainya pelayan pembawa komuni di rumah, penerima sakramen Maha Kudus wajib menyiapkan altar keluarga lengkap dengan alas kain putih bersih dan dengan lilin yang menyala. Sebelum membuka kain putih pembungkus piksis atau kotak rosario yang berisi sakramen Maha Kudus, pelayan wajib mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah selesai mencuci tangan, pelayan membersihkan piksis atau kotak rosario yang berisi sakramen Maha Kudus dan meletakkannya di altar keluarga yang telah disiapkan. Setelah semuanya disiapkan, pelayan pembawa komuni wajib membersihkan diri dengan cara mandi terlebih dahulu. Saat menunggu pelayan pembawa komuni membersihkan diri, penerima sakramen Maha Kudus hening sejenak, kemudian mendoakan doa di hadapan sakramen Maha Kudus dan doa kerinduan bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Selanjutnya, sebelum menerima sakramen Maha Kudus, penerima sakramen mendoakan doa Bapa Kami dan Anak Domba Allah bersama-sama dengan pelayan pembawa komuni. Setelah selesai berdoa, baik pelayan dan penerima sakramen Maha Kudus wajib membersihkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer. Kemudian, pelayan pembawa komuni membuka piksis atau kotak rosario dan membagikan sakramen Maha Kudus kepada penerima sakramen. Setelah menerima sakramen Maha Kudus, penerima sakramen dipersilakan untuk kembali berdoa selayaknya kita telah menerima sakramen Maha Kudus saat mengikuti misa. Setelah selesai digunakan, piksis atau kotak rosario wajib untuk dicuci kembali dengan air dan sabun dan dilap hingga kering, kemudian disimpan kembali dengan baik di tempat yang layak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda dengan mempelajari detail dari video ini, agar perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu jalannya misa. Jaga jarak, jaga diri, dengan begitu kita juga menjaga sesama kita. Anda sehat, kami pun sehat. Tuhan memberkati.